Assalamualaikum Laskar Karib Bres dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Wanisa di channel YouTube Sahabat Serot TV yang akan bagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi silakan lihat dulu apa yang hari ini akan kita bahas. Dimanapun Anda berada, itu tadi ada 9 pertanyaan dan konsultasi yang sudah masuk ke kolom komentar, dan hari ini akan kita bahas. Jadi sudah jenengan baca semua. Hari ini ada 9 pertanyaan dari Laskar Karib, dan jangan lupa sebelum kita lanjutkan, please like, subscribe, komen, dan silakan nanti dibantu men-share video ini supaya jangkauan dari channel ini semakin meluas dan informasi serta edukasi yang ada di video ini semakin menjangkau banyak peternak. Jadi pertanyaan yang pertama dari Ricky Penyok bertanya, hernia pada sapi bisakah sembuh? Hernia itu adalah di mana umumnya usus atau organ yang ada di dalam saluran pencernaan, di dalam rongga perut itu keluar. Bisa melalui lubang tali pusar, bisa melalui inguinal atau selangkangan, bisa juga di kantong skrotum dan lain-lain. Bahkan yang paling sulit adalah jika terjadi hernia diafragmatika, yakni di mana usus itu masuk ke dalam rongga paru-paru. Apakah hernia itu bisa sembuh? Hernia bisa sembuh jika dilakukan operasi. Sama seperti di manusia, jika terjadi hernia atau istilahnya kondor, maka harus dilakukan operasi. Lalu Mas Ricky banyak bertanya, dan apakah obat cacing berpengaruh untuk mengobati hernia? Secara tidak langsung obat cacing tidak bisa mengobati hernia, tapi pemberian obat cacing untuk hernia mungkin memiliki tujuan tertentu. Yang pasti manfaatnya adalah membebaskan si sapi dari infeksi cacing. Tetapi prinsipnya, apakah hernia bisa sembuh? Hernia bisa sembuh melalui metode operasi, dan kemungkinan sembuh akan besar jika hernia umbilikalisnya yang di tali pusar, yang di lubang tali pusar, itu dilakukan operasi di bawah usia 6 bulan. Kenapa? Terkait dengan berat dan aktivitas si pedet. Semakin besar pedet, semakin tua pedet, semakin sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena tekanannya dari dalam perut sudah sangat besar dan semakin berat. Seperti itu Mas Ricky Penyok. Pertanyaan yang kedua, dari Ridwan. Sapi betina dari lahir sampai birahi berapa lama ya dok? Berapa lamakah usia sapi betina dari lahir sampai birahi? Rata-rata 12 sampai 16 bulan Pak Bos, tapi tergantung rasnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Susi Miyati. Pertanyaan yang ketiga, induk sapi anaknya sudah 6 bulan, kok induknya belum minta kawin ya? Nah, ini sudah banyak sekali dibahas Mbak Susi Miyati, sudah banyak sekali dibahas di video-video sebelumnya. Bisa jadi jenengan ya harus melihat video-video saya sebelumnya, ya mungkin nanti bisa kita share di deskripsi linknya. Yang pasti jenengan yang pertama harus melakukan evaluasi. Lakukanlah evaluasi terhadap body condition score. Body condition score yang disarankan untuk sapi betina pasca melahirkan adalah 2,5 sampai 3. Jika sapinya jenengan body condition score-nya itu di bawah 2 atau terlalu kurus, kemungkinan besar dia mengalami yang namanya hipofungsi ovarium, atau ovarium tidak berkembang karena dipengaruhi adalah mekanisme hormonal yang tidak berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sapinya jenengan BCS-nya lebih dari 3 atau terlalu gemuk, bisa juga mengalami hal yang sama atau ada masalah lainnya. Oke, jadi konkretnya sapinya jenengan dievaluasi. Kalau terlalu kurus, solusinya jenengan berikan obat cacing, tingkatkan BCS-nya menjadi 2,5, lalu perbaiki nutrisi, ya, tingkatkan kondisi BCS-nya, dan jenengan bisa manggil dokter untuk setelah BCS-nya oke, setelah BCS-nya minimal 3, jenengan bisa melakukan terapi hormon. Tapi terapi hormon juga tidak sekali langsung berhasil, ada yang sekali langsung berhasil, ada yang perlu 2 kali. Tergantung hormon apa yang diperlukan dan yang dibutuhkan saat itu. Siap. Pertanyaannya keempat dari Anis Febriana.
sapi saya pernah kena prolaps atau broyong vagina, jadi kayak balon ya itu. Apakah berbahaya jika melahirkan? Mbak Anis Febriana atau Mas Anis Febriana, prolapsus vagina itu adalah di kondisi di mana vagina dan vulva, vagina terutama ya, yang seharusnya berada di dalam rongga pinggul itu keluar karena ada tekanan yang sangat besar dari rongga perut. Ini terkait dengan volume makanan yang ada di dalam saluran pencernaan dan volume anak yang semakin lama semakin besar. Apakah berbahaya pada saat melahirkan? Jika tidak ada tindakan yang tepat dari jenengan terkait proses prolapsus vagina ini, maka bisa ambrol, bisa keluar semuanya ya. Jadi bisa keluar semuanya yang namanya prolapsus uteri pada saat melahirkan. Yang terpenting adalah solusinya. Solusi yang pertama, jenengan bisa memberikan porsi terbagi pada makanan. Jadi misalkan jenengan memberikan makan ke dia itu biasanya 40 kilo menjadi 2 kali pemberian, pagi 20 kilo, sore 20 kilo, maka jenengan bisa berikan menjadi 5. Jadi dikasih sedikit, 8 kilo pagi, 8 kilo, nah dikasih sedikit-sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya induk tidak kekurangan gizi, tetapi tidak membebani atau menimbulkan tekanan yang besar di rongga perut. Porsi terbagi. Minum pun juga sama, berikan minum dalam porsi terbagi. Jika biasanya diberikan minum 2 kali sehari, maka bisa dengan bagi menjadi 4 atau 5 kali sehari. Oke. Yang ketiga, jenengan bisa sering melepaskan dia di padang, di lapangan ya. Jangan di kandang aja. Karena faktor stres, faktor licin, faktor dia ini kesulitan berdiri juga sangat mempengaruhi tekanan dalam perut. Yang keempat, pastikan kandang tidak licin dan bersih. Karena ini sangat berpengaruh dominan pada proses bangun, berdiri, tidur, dan lain-lain. Dan ini bisa menyebabkan tekanan yang besar, terpleset, dan prolapsnya akan lebih parah ketika nanti dia melahirkan. Siap, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Sapi setelah di IB bisa dilakukan pemeriksaan kebuntingan atau dirogoh setelah berapa lama? Dari Ardianto Putra 3 bulan. Sebenarnya 2 bulan sudah bisa, atau kebuntingan 60 hari sudah bisa, tetapi ini harus dilakukan oleh tim dokter yang berpengalaman atau dokter yang berpengalaman. Jika tidak, jenengan bisa menahan diri untuk melakukan pemeriksaan di usia 3 bulan atau 90 hari. Tetapi prinsip awal dari keberhasilan IB adalah, tapi tidak sepenuhnya, jika setelah di IB dalam 21 hari pertama tidak birahi, kemungkinan besar kita anggap bisa terjadi konsepsi atau kebuntingan. Tapi jika yang jenengan tanyakan adalah ngerogohnya kapan, paling aman paling tidak usia 3 bulan. Kita lanjutkan di pertanyaan yang ke-6. Pedet batuk sudah 5 kali disuntik belum sembuh. Mohon solusinya. Anang Febrianto. Batuk, jika sapinya jenengan pernah tersedak, maka akan sulit sembuh. Jenengan celontan, jenengan kasih minum, jenengan kasih obat, jenengan kasih jamu, kok sedak masuk ke saluran nafas, ini akan menjadi penyakit kronis. Bisa diobati, bisa, tergantung massa atau zat apa yang masuk ke dalam paru-paru. Itu. Tetapi jika hanya karena bakteri, karena virus, karena faktor alergi, biasanya dengan terapi 1 kali maksimal 3 kali itu bisa pulih. Dengan tinggal mengevaluasi apakah sapinya jenengan pernah tersedak. Jika pernah tersedak memang lama dan cukup sulit. Atau jenengan perlu mengevaluasi apakah kandangnya tinggi amonia atau kotor, atau sering menggunakan giang atau dikasih pembakaran di sekitar kandang atau tidak. Karena itu juga akan berpengaruh. Siap. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-7. Dari Gibran Beli, gimana cara membuat sapi cepat birahi? Cara membuat sapi cepat birahi, yang pertama, sapi jangan sampai kurus. Jangan sampai kurus, juga jangan kegemukan. Artinya jenengan perlu tahu body condition score sapinya jenengan. Sapi yang ingin dijadikan induk disarankan paling tidak range 2-3. BCS-nya tidak terlalu kurus juga tidak terlalu gemuk. Ini terkait dengan apa? Metabolisme hormonal yang merangsang terjadinya gonadotropin releasing hormone sehingga menghasilkan LH dan FSH sehingga nanti akan terjadi yang namanya birahi. Itu. Jadi konkretnya jangan terlalu kurus dan jangan terlalu gemuk. Ini jika pada sapi darah.
Yang kedua, jangan lupa rutin memberikan obat cacing ketika sapinya jenengan belum bunting. Ketika sapi mulai umur 2 bulan kasih obat cacing, 3 bulan selanjutnya diulang, 3 bulan diulang, maka pastikan sapinya jenengan bebas cacing. Yang ketiga, kandang jangan kotor sehingga membuat sapi Anda stres. Tingkat stres masing-masing sapi itu berbeda lah sekarang aja. Ada yang kandangnya kotor, gobyok, full kletong tapi dia beranak setahun sekali juga ada. Ada sapi yang kandangnya kotor sedikit, dia tidak mau makan dan dia tidak mau birahi juga ada. Pastikan kandang hangat, nyaman, bersih dan tidak licin. Dan yang keempat, jenengan harus memastikan apakah kandang Anda terlalu lembab atau terlalu tertutup atau terlalu gelap atau justru terlalu banyak sinar. Ini juga perlu dievaluasi. Itu tadi, semoga Gibran Beling bisa membantu menjawab. Jangan sampai kurus, juga jangan terlalu gemuk. Berikan obat cacing secara rutin, berikan nutrisi yang baik, jangan sampai kotor, dan pastikan sapi betina tidak stres. Oke. Untuk sapi yang pernah punya anak, jangan sampai terjadi yang namanya metritis atau endometriosis atau infeksi pada dinding rahim. Jika ini terjadi, biasanya sapi masih bisa birahi, tetapi dia akan terjadi kegagalan konsepsi dan ketemu yang namanya repeat breeding atau kawin-kawin berulang. Siap? Pertanyaan yang ke-8. Pedet usia 3 bulan diberi ampas tahu bagus atau tidak? Andi CK. Kalau ampas tahu ini diberikan hanya sebagai menu tambahan, boleh. Tapi kalau sudah sejak usia 3 bulan diberikan ampas tahu, disetting ampas tahu, biasanya malah perutnya jembling atau bulunya malah rontok. Artinya apa? Saya lebih senang menyarankan ke peternak usia 3 bulan ini jangan ada manipulasi makanan dulu lah. Yang penting sapinya jenengan bebas cacing, yang penting jenengan tersedia kualitas hijauan yang sangat bagus. Next, pemberian comboran hanya sebagai suplemen tambahan aja, biar tidak miskin-miskin amat nutrisinya, ya seperti itu. Jadi apakah bagus atau tidak? Jika dijadikan sebagai makanan pokok itu tidak bagus. Tapi jika dijadikan hanya makanan selingan atau makanan tambahan, di mana makanan pokoknya adalah rumput, itu saya lebih melihat kualitas pertumbuhan pedet ini lebih bagus, lebih proporsional. Oke? Pertanyaan yang terakhir. Pak dokter, apakah tebu muda boleh diberikan pada sapi bunting? Dari Mas Muhammad Ibrahim. Boleh, tidak ada masalah. Tebu muda diberikan pada sapi bunting. Saran saya, pemberian daun ataupun tebu muda pada sapi baik bunting, tidak bunting atau pedet, dengan lakukan pencacahan dulu. Mengingat tingkat kekerasan dari si tebu ini kan lebih keras daripada rumput lainnya. Dia lebih memudahkan dengan cacah dulu. Syukur-syukur jika jenengan di rumah ada mesin chopper atau mesin cacah, itu akan sangat memudahkan pencernaan dari sapinya jenengan dan itu akan meningkatkan efisiensi. Jadi ngayemi cukup sebentar langsung dia bisa telan dan bisa mengambil makanan yang lain. Jadi energi dan waktu tidak habis untuk menghancurkan makanan di mulut. Seperti itu Laskar Ngarit. Oke, Laskar Ngarit semua dimanapun Anda berada, itu tadi 9 pertanyaan dan konsultasi yang hari ini berhasil kita bahas. Semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Prinsip kita adalah satu, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Sekian video dari saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, komen, dan sering membagi video saya di grup-grup Facebook atau grup-grup WhatsApp. Matur nuwun. Please like, subscribe, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beres-beres semangat.